ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Saatnya kita belajar metabolisme lipid. Jadi ada mapnya gini guys, overview. Bisa dilihat storage disimpannya dalam bentuk trigliserida. Terus awalnya dari makanan terus diubah menjadi asam lemak. Simpan menjadi triacylglycerol, esterifikasi. Asam lemak jadi triacylglycerol, asam esterifikasi, triacylglycerol jadi asam lemak, lipolisis. Asam lemak jadi asetil-CoA, lipogenesis. Asam lemak jadi asetil-CoA, beta oksidasi. Asetil-CoA jadi asam lemak, lipogenesis. Terus asetil-CoA jadi kolesterol-genesis. Terus asetil-CoA jadi badan keton, ketogenesis. Jadi badan keton ketika beta oksidasinya terlalu banyak. Asetil-CoA bisa masuk siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Baca-baca saja oksidasi asam lemak. Pertama kan tadi oksidasi asam lemak, dimana itu perubahan pembentukan atau pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA. Enggak sih, oksidasi ini itu pembentukan, pokoknya asam lemak jadi asetil-CoA. Pengertiannya disebut juga oksidasi asam lemak. Oksidasi juga proses beta oksidasi. Hasilnya yaitu 2 unit atom karbon asetil-CoA jadi ATP berlangsung di mitokondria. Untuk ya Allah, saya nggak tidur guys dari jam 1 BTW. Awalnya itu karena keluar air mani, terus saya tidak tidur. Awalnya kan mau mandi langsung, kayak males gitu. Itu nggak males sih emang. Jam 1 loh mandi, dingin banget guys.
terus ya udah sampai jam 2 setengah 3 kayaknya, terus nggak tidur lagi karena mepet aja sih sama subuh. Nanti kan dibangunin susah guys, apalagi di rumah nenek, malu, nggak mau. Makanya gitu ya. Lanjut, oksidasi asam lemak disebut juga beta oksidasi, menghasilkan 2 atom C dan ATP asetil-CoA berlangsung di mitokondria. Prosesnya pertama, kita itu mengaktifkan asam lemak. Mengaktifkan asam lemak itu dibantu enzim asil CoA sintase jadi asil CoA, bentuk aktifnya. Terus pengaktifan terjadi di luar mitokondria sitosol, kemudian ke dalam mitokondria dibantu oleh karnitin. Apa dibantu oleh siapa? Karnitin. Nah, di luar bentuk aktifnya di sitosol mitokondria, terus masuk ke mitokondria dibantu oleh karnitin. Terus proses oksidasi. Oksidasi terjadi pada atom C dan beta. Atom C ketiga dari ujung karboksil ke beta oksidasi terjadi di dalam mitokondria. Hasilnya FADH2, NADH, asetil-CoA menjadi ATP. Asetil-CoA akan masuk siklus Krebs dan memproduksi ATP berikutnya. Udah gitu, itu oksidasi asam lemak. Misalkan asetil-CoA, FADH2, NADH, asetil-CoA jadi ATP. Masuk siklus Krebs jadi ATP. Lanjut, kolesterol. Kolesterol dibentuk dari asetil-CoA. Pengertiannya apa? Berperan pada patogenesis aterosklerosis arteri, penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskuler. Berperan pada patogenesis aterosklerosis arteri, penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskuler. Faktor risiko aterosklerosis itu pria, terus penyarikan atau darah tinggi, habis itu merokok, habis itu lama kayaknya orangnya, habis itu no life, kada olahraga, stres, itu paket kombo namanya. Risikonya pria, hipertensi, olahraga, merokok, terus obesitas, stres. Pada patogenesis aterosklerosis arteri. Patogenesisnya aterosklerosis arteri, berperan pada patogenesis aterosklerosis arteri, berperan patogenesis aterosklerosis arteri, penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskuler dan risikonya apa? Pria, hipertensi, darah hipertensi, itu stres, terus merokok, tidak olahraga, obesitas. Nomor kolesterol itu ada endogen, ada eksogen. Endogen apa? Dari tubuh. Apa? Ya. Endogen dalam eksogen dari makanan, N dalam tubuh, N in tubuh, X dari luar.
makanan. Kuning telur, daging, hati otak. 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 Eksogen dari luar. Nah, terus itu kolesterol, masih kolesterol. Artian sudah, terus berkolesterol, endogen, eksogen, terus ini sintesisnya di hepar dan usus. Gimana guys? Di hepar.